Baik, kembali lagi bersama saya Agung Ramanda, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai RAK. Nah, bisa dilihat pada layar kita sudah memiliki sebuah kasus lengkap dengan data-datanya, yang nantinya kita akan menggunakan metode RAK ini untuk menarik sebuah kesimpulan, seperti itu. Oke, sebelum lanjut untuk penjelasan mengenai tabel-tabel pada layar, sebelumnya kita perlu untuk memahami terlebih dahulu kasus yang hendak kita selesaikan. Nah, yang pertama, seorang petani ingin mengetahui pengaruh kombinasi pupuk terhadap produktivitas jagung. Kemudian penelitian ini dilakukan pada lahan dekat aliran sungai yang dibuat petak-petak dengan panjang searah aliran sungai dan lebar tegak lurus dengan aliran sungai. Kemudian petak yang dekat aliran sungai sebagai kelompok lahan 1, kemudian selanjutnya petak yang semakin jauh dari aliran sungai berturut-turut sebagai kelompok lahan 2, 3, dan 4. Perlakuan pupuk N, P, dan K yang dicobakan. Ada 6 perlakuan, yaitu kontrol, PK, N, NP, NK, dan NPK. Nah, setelah itu saya coba jelaskan mengenai kenapa kita menggunakan RAK. Yang pertama, terdapat 6 pengelompokan, yaitu kelompok lahan yang paling dekat dengan sungai sampai yang paling jauh. Nah, ini merupakan kelompok data yang berasal dari lahan paling dekat sungai, kemudian semakin besar semakin jauh. Yang paling dekat adalah kelompok 1, yang paling jauh adalah kelompok 4. Nah, kemudian terdapat 6 perlakuan. Di sini, yaitu PK, N, NP, NK, NPK, dan kontrol. Dan sudah terdapat juga data-data dari masing-masing sampel. Contohnya sampel pada sel ini yang berangkakan 27,7, maknanya adalah sampel ini berada pada petak lahan nomor 1, kemudian mendapat perlakuan yaitu kombinasi pupuk PK, seperti itu. Sehingga hasil atau data pada sel ini, yaitu angka 27,7 ini merupakan angka dari produktivitas jagung, seperti itu. Nah, pada kolom ini terdapat total dari perlakuan, total dari sampel-sampel yang memiliki perlakuan yang sama. Nah, di sini ada 4 sampel di berbagai lahan yang memiliki perlakuan yang sama. Ini totalnya dan ini adalah rata-ratanya. Demikian juga untuk kelompok. Total kelompok ini maknanya total dari sampel-sampel yang memiliki kelompok yang sama dari berbagai kombinasi perlakuan pupuk, dan ini adalah rata-ratanya. Nah, setelah kita lengkapi, dan ini merupakan total dari perlakuan dan juga total dari kelompok, dan jika dihitung itu hasilnya akan sama, yaitu 951,6. Begitu pula dengan rata-rata dari rata-rata tiap perlakuan dan juga kelompok, itu akan menghasilkan angka yang sama, 39,65, seperti itu. Nah, setelah kita melengkapi tabel RAK ini, kita kemudian harus mencari yang namanya FK atau faktor koreksi. Rumusnya adalah total perlakuan dan total kelompok. Total perlakuan atau total kelompok dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan jumlah dari sampel. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa kita lihat pada kolom paling atas ini, yaitu kita tekan terlebih dahulu total ini pada sel ini, kemudian pangkatkan 2, kemudian dibagi dengan jumlah perlakuan dengan jumlah sampel dengan rumusnya, yaitu count A
dan kurung buka, kemudian kita drag dari sel B9 sampai E14, kemudian kurung tutup dan enter. Hasilnya dapat secara otomatis terlihat pada Excel, yaitu 37730,94. Nah, setelah kita mendapatkan FK dan juga melengkapi tabel RAK, kemudian kita lanjut ke tabel ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA sendiri terdapat beberapa kolom-kolom, ada DB, JK, KT, dan seterusnya. Nah, untuk memperoleh data-data pada tabel ANOVA ini, kita harus mengolah data-data yang terdapat pada tabel RAK seperti itu. Nah, untuk kolom DB, untuk DB perlakuan, rumusnya adalah jumlah dari perlakuan dengan rumus yang dapat kita lihat pada kolom paling atas ini. Jumlah dari perlakuan pada kasus ini yaitu 6 dikurangi dengan 1. Jika ingin secara otomatis menghitungnya dengan menghitung jumlah sel, itu menggunakan rumus count A dengan mendrag seluruh perlakuan kemudian dikurangi dengan 1. Itu merupakan rumus DB. Kemudian kita enter dan secara otomatis akan muncul yaitu 5. Kemudian untuk DB kelompok itu rumusnya sama dengan DB perlakuan. Itu kita hitung jumlah kelompok yang ada pada kasus ini kemudian dikurangi 1 dan hasilnya adalah 3. Untuk sebelum masuk ke DB Galat, kita harus hitung DB total terlebih dahulu. Untuk DB total itu rumusnya adalah jumlah seluruh sampel kita kurangi dengan 1. Rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu count A, kita drag seluruh sampel dari B9 sampai sel E14 kemudian dikurangi dengan 1. Hasilnya ada 23. Untuk DB Galat rumusnya adalah DB total dikurangi dengan DB perlakuan dan DB kelompok. Hasilnya adalah 15. Setelah kolom DB terisi semua, kita lanjut ke kolom JK. Untuk JK perlakuan rumusnya adalah jumlah kuadrat dari total perlakuan. Kemudian kita bagikan dengan jumlah dari banyaknya kelompok. Pada kasus ini adalah sebanyak 4. Kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, rumusnya bisa dilihat pada kolom paling atas ini, itu sum SQ untuk mendapatkan jumlah kuadrat dari total perlakuan, kemudian dibagi dengan jumlah banyaknya kelompok, kemudian tinggal di enter, diperoleh hasil 655,78. Untuk JK kelompok sama halnya dengan JK perlakuan, rumusnya adalah jumlah kuadrat dari total kelompok itu dibagi dengan banyaknya perlakuan, yaitu 6. Kemudian dikurangi dengan FK atau faktor koreksi. Hasilnya adalah 98,66. Selanjutnya adalah JK total. Nah, JK total ini rumusnya adalah sum square atau sum SQ atau jumlah kuadrat dari masing-masing sampel itu dikurang dengan FK, sehingga tinggal enter, hasilnya adalah 891. Untuk JK Galat rumusnya adalah JK total dikurangi dengan JK perlakuan dikurangi dengan JK kelompok, kemudian enter, hasilnya adalah 136,56. Nah, untuk karena kolom JK ini sudah terisi semua data-data yang diperlukan, kemudian dilanjutkan dengan kolom KT. Untuk KT sendiri rumusnya adalah JK dibagi dengan
dB, derajat bebas. Nah, tinggal di enter, maka akan secara otomatis muncul hasil yaitu 131,16. Nah, karena rumus dalam mencari KT kelompok dan KT galat sama seperti mencari KT perlakuan, kita tinggal drag seperti ini, maka secara otomatis hasilnya akan muncul pada Excel. Nah, karena pada kolom KT data yang kita perlukan sudah lengkap, maka akan dilanjutkan mencari data pada kolom F hitung. Nah, untuk mencari F hitung, rumusnya adalah KT dibagi dengan KT galat. Seperti itu. Karena KT galatnya sendiri merupakan, bisa dibilang konstanta, karena memang selalu akan dibagi dengan KT galat, maka kita harus tekan F4 pada Excel untuk mengunci KT galat. Sehingga jika di enter dan di drag seperti ini, untuk mencari F hitung secara otomatis akan muncul angkanya seperti itu. Kemudian karena F hitung sudah lengkap, kemudian kita lanjut. Sebelum ke notasi, kita harus mencari F tabel terlebih dahulu. Nah, untuk F tabel ada dua, yaitu F tabel 0,05 dan F tabel 0,01. Untuk F tabel 0,05 rumusnya adalah sama dengan F inverse probability atau kemungkinan. Kemudian yang pertama adalah 0,05, kemudian kita masukkan, kemudian kita tekan titik koma spasi dB perlakuan titik koma spasi dB galat. Nah, untuk dB galat sama seperti sebelumnya merupakan suatu konstanta, maka kita tekan F4 untuk menguncinya. Sehingga jika kita enter dan kita drag seperti ini, akan secara otomatis menampilkan F tabel selanjutnya seperti itu. Untuk F tabel 0,01 juga sama rumusnya, itu sama dengan F inverse. Namun di sini yang berbeda adalah probabilitiesnya, yaitu 0,01. Nah, setelah sama seperti sebelumnya, untuk dB galatnya kita kunci dengan F4 juga, maka setelah di enter, kita akan secara otomatis mendapatkan angka. Kemudian kita drag seperti ini, untuk tabel di bawahnya juga secara otomatis akan memperoleh angka seperti itu. Kemudian, nah setelah kita memperoleh semua angka yang dibutuhkan, semua data yang dibutuhkan, setelah itu kita terakhir adalah menotasikannya. Nah, yang pertama untuk perlakuan, kita harus untuk menotasikan perlakuan, kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel. Nah, di sini sudah saya masukkan untuk keterangannya. Apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan atau kelompok itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas jagung seperti itu. Kemudian apabila bintang 1 menandakan bahwa apabila F hitung lebih kecil, apabila F hitung berada di antara F tabel 0,05 dengan F tabel 0,01, atau bisa dibilang lebih besar dari 0,05 namun lebih kecil dari F tabel 0,01, maka pengaruh antara perlakuan atau kelompok itu berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas jagung. Kemudian apabila F hitung melampaui F tabel 0,01, maka dapat kita simpulkan bahwa pengaruh perlakuan atau kelompok lebih berpengaruh secara nyata terhadap produktivitas jagung seperti itu. Nah, kemudian kita bandingkan terlebih dahulu untuk perlakuan. Karena F hitung lebih besar dari 0,01, F tabel 0,01, maka dapat kita simpulkan bahwa pengaruh perlakuan yang dimana di sini terdapat 6 perlakuan itu
memberikan dampak yang signifikan terhadap sangat signifikan terhadap produktivitas jagung, seperti itu. Kemudian untuk kelompok sendiri itu F-hitungnya 3,61, kemudian kita bandingkan, ternyata dia berada di antara F-tabel 0,05 dan 0,01. Maka dapat kita simpulkan bahwa kelompok itu berpengaruh signifikan, berpengaruh nyata terhadap produktivitas jagung. Itu. Nah, karena perlakuan itu dinotasinya adalah sangat signifikan, maka perlu diadakannya uji lanjut, yaitu berupa uji perbandingan berganda, dan di sini saya menggunakan metode yaitu BNT. Kenapa kita perlu melanjutkan dengan uji perbandingan berganda? Karena hasil atau perlakuan ini kan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap produktivitas jagung. Nah, untuk mengetahui perlakuan yang mana yang dapat kita rekomendasikan kepada petani yang nantinya dapat memberikan keuntungan pada petani, maka kita perlu menotasikannya terlebih dahulu untuk melihat yang mana yang kelompok yang signifikan atau berbeda dari yang lainnya gitu. Nah, agar tidak bingung, kita perlu lanjut saja untuk membuat tabelnya. Pertama, kita urutkan antara data rata dari perlakuan yang terbesar menuju yang terkecil, seperti itu. Nah, setelah diurutkan dari yang terbesar menuju yang terkecil, nah data-data ini didapat dari tabel ini. Ini perlakuan, kemudian rata-rata, kemudian kita urutkan. Nah, setelah itu kita perlu mencari SY sebagai nantinya kita akan gunakan sebagai pembanding, seperti itu. Nah, untuk mencari SY sendiri rumusnya adalah T inverse. Nah, bisa dilihat pada kolom T inverse, kemudian kurung buka 0,05 atau probabilities dibagi dengan 2, karena dia dua arah. Kemudian titik koma dB galat, kita masukkan dB galat, kurung tutup dikali dengan akar atau square root, rumusnya di Excel square root, kurung buka 2 dikali D25 yaitu KT galat dibagi dengan jumlahnya kelompok, yang dimana di sini ada 4. Dengan menghitungnya secara otomatis, supaya tidak menghitung lagi, kita gunakan rumus count A, drag dari B8 sampai E8, itu kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah 5,312 sekian. Nah, bagaimana cara menotasikannya? Nah, pertama kita bandingkan perlakuan NK dengan perlakuan lainnya. Nah, cara membandingkannya adalah kita hitung selisihnya. Pertama, selisih antara NK dengan NK kontrol. Nah, rumusnya adalah NK kita kunci karena dia bisa dibilang konstanta lah pada kolom ini, kemudian dikurang dengan perlakuan kontrol, seperti itu. Kemudian di enter. Nah, secara otomatis akan muncul angka 0,5. Nah, karena kita sama-sama mengurangkan NK dengan perlakuan lainnya, kita sudah kunci juga pada rumus ini untuk perlakuan NK-nya. Kemudian kita tinggal drag seperti ini saja, sehingga secara otomatis akan menampilkan angka. Nah, setelah angkanya semua muncul, kita tinggal bandingkan saja selisih dengan SY. Nah, apabila selisih lebih kecil daripada SY, maka
antara data yang dihitung selisihnya itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan atau non signifikan, seperti itu. Nah, karena dapat kita lihat dari NK kontrol antara NK dengan perlakuan NK dengan perlakuan kontrol, perlakuan NK dengan perlakuan NP, perlakuan NK dengan NPK itu selisihnya kurang dari SY, maka semuanya adalah non signifikan. Nah, kemudian untuk N dan PK lebih besar, selisih antara NK dengan N, NK dengan PK itu lebih besar daripada SY, maka dapat kita tandai dengan bintang sebagai tanda bahwa selisihnya itu cukup signifikan gitu. Kemudian kita setelah perbandingan antara NK dengan perlakuan lainnya, kita cari perbandingan antara kontrol dengan perlakuan yang lainnya. Sama seperti sebelumnya, karena kita sama-sama mengurangi atau mencari selisih antara kontrol dengan perlakuan yang lainnya, kita kunci sel data kontrol, kemudian kita kurangi data NP terlebih dahulu, kemudian kita enter, muncul hasil, kemudian kita tinggal drag seperti ini, dan secara otomatis hasilnya akan muncul. Dan kita notasikan sama seperti sebelumnya. Begitu juga dengan kolom selanjutnya yang mencari selisih antara NP dengan perlakuan yang lainnya, gitu. Nah, setelah kita selesai mencari selisih semuanya dan kita bandingkan semuanya, kita tinggal menotasikannya saja, seperti itu. Nah, kita untuk menotasikan itu kita lihat terlebih dahulu untuk NS. Nah, kita harus warnai baris yang terdapat NS-nya sampai akhir, seperti itu. Nah, kita warnailah seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa ujung dari NS ini adalah sama, situ. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keempat perlakuan ini dari NK, perlakuan kontrol, perlakuan NP, NPK itu tidak memiliki perbedaan atau outputnya kurang lebih sama. Itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di antara keempat ini perlakuan mana saja yang kita pilih itu tidak ada bedanya gitu. Nah, sedangkan untuk NS selanjutnya dapat kita lihat bahwa antara N dan PK, karena ini non signifikan ya perbandingannya, dapat kita simpulkan bahwa antara N dan PK itu tidak adanya perbedaan gitu, atau memiliki perbedaan yang tidak cukup signifikan. Namun antara N dengan perlakuan di atasnya dan PK dengan NPK, NP, kontrol, dan NK ini berbeda, memiliki perbedaan cukup signifikan, maka dia bisa dibilang berbeda secara signifikan gitu. Nah, karena kita sudah mewarnai ini, jadi kita tinggal notasikan saja dengan alfabet. Apabila dia memiliki warna yang berbeda, kita beri notasi alfabet yang berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua output yang berbeda, yaitu A dan B, yang dimana terdapat 4 perlakuan yang memiliki output yang sama dan juga 2 perlakuan yang memiliki output yang sama. Sehingga kita tinggal simpulkan bahwa yang mana saja karena ini diurutkan dari produktivitas tertinggi sampai terendah, maka keempat perlakuan ini yang dapat kita rekomendasikan ke petani. Nah, sekarang tergantung pada kombinasi pupuk yang mana yang dianggap atau di pasaran itu lebih murah, seperti itu. Karena berbicara dari segi ekonomis, tentu saja kita harus mengeluarkan modal serendah-rendahnya untuk menghasilkan output setinggi-tingginya. Namun dalam hal ini keempat output yang dihasilkan dari perlakuan pupuk ini adalah sama, bisa dibilang sama karena tidak
terdapat perbedaan cukup signifikan, maka kita bisa rekomendasikan kepada petani yang mana yang perlakuan yang paling murah, seperti itu. Kombinasi pupuk yang paling murah antara NK, kontrol, NP atau NPK. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, kekeliruan dalam menjelaskan atau sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.